Shalom Aleichem Beshem Mamasya. Salam sejahtera bagi kita sekalian, salam murid Kristus. Nah, di video kali ini kita akan mendengarkan bersama-sama diskusi antara seorang haji dengan Sheikh The Truth, di mana di dalam diskusi ini mereka berdebat dan sempat ada suatu hal yang percakapan yang keras di sana. Nah, untuk itu saya mau mengajak kita untuk mendengarkan bagian ini terlebih dahulu. Loh, kalau di sini ini kita buat syariah Islam, Bang, negaranya, Bang, ya, maka dipotong semua orang itu yang mencuri, Bang. Paham nggak? Kalau yang murtad? Bang, yang murtad juga saya potong, Bang. Waduh. Seandainya di sini negara Islam loh, Bang, ya. Cuman di sini bukan negara Islam yang tidak menegakkan syariah Islam. Maka di sini kami hargai kalian ini untuk tidak dipotong juga. Ngeri. Gitu kan? Ngeri kan? Ngeri, Bang. Tegas kalau Islam, Bang. Iya, ngeri. Kenapa kenapa tegas? Maka ketika haram dalam Islam itu haram. Kalau di dalam Anda itu babi, itu adalah iblis katanya, tapi dimakan sama kau. Iya, ngeri. Ya, itulah ceritanya, Bang. Ya. Jadi saya himbau jangan mualaf ya. Nanti kalau syariat itu tegak kalian mah kejebak. Dan bukan dengan mu'alaf, Bang. Kalau justru yang mu'alaf itu dilindungi, Bang, ya. Kalau yang mu'alaf dilindungi sama Islam, Bang. Kalau yang setelah mu'alaf, kalau yang murtad, Bang, tidak akan gimana? dilindungi seandainya di sini negara Islam, Bang. Akan bantai kalian, gitu, Bang, kan? kalau sudah mu'alaf terus mau keluar lagi apa, Bang, hukumnya? Apa? Kalau sudah mu'alaf terus mau murtad lagi apa hukumnya? Murtad aja, Bang. Ngapain sih repot amat? Waduh, ngeri. Murtad aja. Kan ngeri. Islam itu tidak akan, orang itu tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan hidayah kepada seseorang yang sesat seperti kalian. Tapi Anda berpikir bagaimana untuk mendapatkan hidayah. Itu aja, Bang. Ngeri. Makanya otak Anda itu miring. Bentar lu, bang saudara ini agamanya apa, Pak? Injil juga punya apa? Di dalam Al-Quran dijelaskan, itu di dalam Al-Quran yang dijelaskan. Makanya saya bilang hati-hati sama Borobudur, bisa diklaim sama orang-orang Islam. Injilnya orang Islam mengaku kitabnya Injil, kok baru kali ini saya dengar orang Islam kitabnya apa? Injil. Aduh, kita percaya dengan kitab. Jadi kitabnya kita itu ada Injil, Zabur, Taurat, Al-Quran yang terakhir. Gimana sih? Rasulullah yang beri kitab itu, mukjizat. Tuh, gimana sih Bapak ini nggak paham-paham? Bapak kenapa mengaku Muslim? Sedangkan di Al-Quran yang bersahadat sebagai seorang Muslim itu pengikut Isa. Betul. Yang kitabnya Injil, bukan Quran. Betul. Mereka berarti, oke, saya tanya aja deh. Berarti yang mengikuti Isa sampai sekarang mereka beragama yang benar menurut Al-Quran, betul nggak? Iya. Berarti Kristen itu benar? Benar. Makasih tepuk tangan Ya karena berarti katanya tadi Kristen masuk neraka. Gimana katanya Kristen masuk neraka tadi katanya gimana aduh. Kristen tidak mengucapkan syahadat mungkin ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nggak ada tadi syahadatnya kayak gitu. Syahadat seorang muslim cuma begitu. Nggak ada syahadatnya. Masa pengikut Isa bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Iya, Muhammad aja belum lah. Hah? Bersyahadat? Mana Pak di sini syahadatnya sebagai seorang asyhadu alla ilaha illallah? Aduh, Bapak jangan bohong dong, Pak. Enggak, itu menurut penafsiran aja sih ya. Penafsiran boleh aja, bebas. Bebas penafsiran kita. Pak, Bapak disuruh menjadi orang bertakwa nggak dalam Al-Quran? Disuruh, diperintahkan, bukan disuruh. Diperintahkan untuk bertakwa, betul. Cuma penafsiran kita aja. Ya, saya tanyakan kepada Bapak. Ya, bagaimana
cara orang bertakwa menurut Al-Quran? Bertakwa itu apa ya? Bertakwa, meninggalkan larangan, melaksanakan perintah. Ya. Penafsirannya seperti itu. Silakan. Nah. Bapak nggak tahu yang dijadikan petunjuk orang bertakwa di dalam Al-Quran itu apa? Dia dijadikan petunjuk nih untuk orang bertakwa. Bapak tahu nggak apa itu? Kalau kita sebagai petunjuknya Al-Quran dan hadis. Enggak. Kalau saya buktikan ayat Quran yang enggak itu bagaimana? Bagus. Oke ya, saya tunjukkan ya. Ya. Wah, berat ini teman-teman ini, berat. Enggak, ini Aduh. hanya penafsiran aja sih. Kadang penafsiran kita salah gitu ya. Ya memang ulama ustadz itu selalu salah, Pak. Makanya saya bilang musuh orang Islam Qurannya sendiri. Makanya saya bilang, Pak, musuh orang Islam itu Qurannya sendiri. Coba Bapak baca. Sambungan yang tadi. Coba. Mana tadi? Dan kami memberinya Isa Injil, betul? Betul. Ya kan? Di dalamnya apa? Petunjuk dan cahaya, betul kan? Betul. Yang membenarkan bagi apa yang di antara kedua tangannya, yaitu Taurat, betul? Betul. Nah, Injil itu fungsinya apa? Bapak baca ini. Petunjuk, betul? Betul. Dan pengajaran, betul? Betul. Baca ini, Pak. Bagi orang yang bertakwa ya? bertakwa. Berarti kalau Bapak mau bertakwa, bacain Injil. Injil. Bentar. Waduh. Oh, pusing kepala. Makanya saya bilang musuh orang Islam Qurannya sendiri. Ini. Makanya saya bilang, teman-teman, ya. Bang Hos, saya turun dulu. Gimana, Bang Trud? Ini kayaknya ada masalah cahaya ini. Saya turun dulu, nanti naik lagi ya. Ada masalah cahaya di kamera HP ya. Saya turun dulu sebentar. Oke, siap. Seketika hening, saudara-saudara. Tap-tap layar ya, dikencengin sama ini, guys. Absen yang lob-lob oranye di atas itu. Lob-lob oranye di atas ya. Biar komalnya nggak gampang goyang gitu loh maksudnya, teman-teman ya. Oke. Nah, ini jelas, Bang. Nah, jelas. Iya. Makanya ada datanya nggak tadi, host? Ada dalilnya. Ada. Sorry. Antar renang. Makanya. Ya, Pak Saudara, silakan. Menurut Al-Quran tadi. Ini minus ya, Pak ya, Saudara ya? Minus ya? Matanya minus ya? -2 plus 2. Oke. Pak Saudara, Pak Asikin, Pak Asikin. Kacamata dulu, Pak. Biar enak nanti baca nggak apa-apa. dalilnya atau gimana? Bisa kok dibaca. Dibacakan aja nggak apa-apa. Berarti Pak Asikin. Kelihatan sama-sama Pak Asikin, Injil itu petunjuk, betul? Injil tadi petunjuk, betul kan? Petunjuk, betul. Dan pelajaran orang yang bertakwa. Makanya itu. Bener nggak, Pak? Bener. Makanya. Makasih, Libra, makasih. Ya udah, berarti menurut Al-Quran nggak apa-apa kalau Bapak mau menerima Al-Quran Bapak. Menurut Al-Quran Kristen bisa masuk surga, betul? Kristen yang bersahadat ya. Bersahadat di gimana sih, Pak? Nggak ada tadi. Masa nggak ada kita baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bapak. Udah kita baca tadi ayatnya, Pak.
Wah, gawat ini tuh. Ya, penafsiran kita masing-masing sih ya. Kalau menurut saya dia bersahadat, sahadat, sholat, puasa, zakat, pergi haji. Aduh. Wah. Banyak betul, Pak. Iya, itu namanya rukun Islam. Aduh. Berarti dia takwa, Muslim, Islam. Hah? Loh, tadi dia mengklaim gini aja loh, sebelum dia bersahadat sebagai Muslim, pengikut Isa itu ngomong begini aja loh ya. Nih, mereka ngomong itu cuma seperti ini. Amanna billah. Beriman, amanah billah. Iya, Beriman kepada baru Allah. mereka ngomong bi anna washada bi anna muslimun. Beriman kepada amanna billah, kami beriman kepada Allah. Baru mereka ngomong washada bi anna muslimun, dan saksikanlah bahwa kami ini muslim. Nggak ada mereka ngomong asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bapak. Waduh, Bapak ini gimana? Untuk menjadi muslim, Ya, harus bersahadat yang pertama. hah? Mereka ngomong apa sebelum bersahadat sebagai muslim? Cukup amanna billah. Amanah Itu yang mereka billah. katakan. Beriman kepada Allah. Iya, bukan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iman kepada Allah berarti dia mengimani. Kalau di ini mungkin ada 10 perintah Tuhan ya. Enggak, penafsiran kita aja nih. Makanya Bapak, mohon maaf ya, bentar nih sama Bang Besok Murtad sedikit. Bang Besok Murtad nih, besok murtad loh beliau ini, Pak Asikin. Karena tahu ayat-ayat Quran. Iya. Coba nanti kita tanya sama beliau ya, Bang Besok Murtad, dia besok murtad. Karena kan besok murtad, nah besok beliau murtadnya. Menurut ayat Quran ternyata syarat sebagai seorang muslim itu bukan mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masuk surga. Walaupun mencuri, walaupun berzina. Karena kita yang nafsirkan. Waduh, Tapi gawat. belum tentu betul gitu kan. Makanya saya bilang, ulama dan ustadz Bapak selama ini banyak salah. Jangan Bapak jadikan patokan. Manusia dia kan tidak sempurna. Yang sempurna cuma rokok sempurna. Oke Pak Besok Murtad gantian Pak Besok Murtad. Ya. Gantian Murtad. Bentar ya. Cuman mau nanya sama Pak Saudara. Situ tahu nggak hukum murtad itu apa di Islam, Pak? Murtad itu keluar dari agama Islam. Iya benar. Kalau orang murtad itu pemerintah harus diapakan itu orang yang murtad? Bagaimana? Syariat Islamnya kalau orang murtad itu harus diapakan oleh pemerintah? Hukumannya apa? Tidak ada. Waduh. Itu kan pemerintah Indonesia tidak ada. Kalau pemerintahannya Islam apa hukum Islamnya? Pemerintah murtad sudah keluar dari agama Islam. Bang Tompoya, tambahi 1 kolom lagi, Bang. Tambahi 1 lagi, Bang. Oh, Pak, Biar 4. Pak, Lanjut, saudara Pak. Mungkin belum tahu ya. Mungkin belum tahu ya. Situ di Indonesia pakai madhab apa, Pak? Kita Muhammadiyah. Muhammadiyah itu apa? Pakai Syafi'i atau siapa? Muhammadiyah bisa Syafi'i, bisa Hanafi, bisa Hambali. Pakai tarjih ya. Pakai tarjih. Oke, di keempat kita kan, madhab sekolahnya itu, Pak. di Muhammadiyah. Iya. Orang tua NU. Oke. Halo, Di keempat, assalamualaikum Pak Asikin. Indonesia. Selamat sore buat saudara Dikit ya. Oten. iya dikit ya, Bang. Bentar ya. Nah, Pak. Bentar saudara, ya, Pak Haji Nasir, bentar ya. Di 4 madhab itu, Pak, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Menurut mereka, Pak, orang murtad itu hukumannya apa? Pernah baca nggak? Orang murtad hukumannya Iya, diapakan? kalau di sini kan cuma apa ya? Dosa besar lah itu ya murtad. Iya, itu kan dosa. Tapi pemerintah harus ngapain? Pemerintah tidak ada masalah.
Pemerintah mana ini? Pemerintah Indonesia. Enggak, yang saya tanya, jika pemerintahannya Islam, menegakkan syariat Islam, itu hukuman orang murtad apa, tahu nggak? Menurut empat mata. Bang, ini sedang berbicara di Indonesia, Bang. Berbicara di Indonesia, bukan di negara Islam, Bang, ya. Iya. Jangan digiring kemana-mana, Bang. Ya udah, saya kasih tahu di sini aja. Ini negara Indonesia, bukan negara Islam. Jangan saya digiring ke kasih tahu sini aja. lah. Ya udah, saya Gitu kasih loh, tahu aja. Ntar dulu, Anda itu mau menggiring Pak Asikin kemana-mana. Saya cuma Sudah tanya tahu fokuslah atau kita enggak. berbicara dengan bahasa Indonesia saja dulu, ya. Oke. Yang Ya, kita berbicara yang dengan kita- Indonesia, jangan berbicara kejang-kejang dengan dulu. apa yang ada sekarang kita pijak, Bang. Iya, jangan kejang-kejang dulu. Ya, Maksudnya gini. Yang saya tanya di syariat Islam, bukan di hukum Indonesia. Apa hukuman orang murtad? Bukan di Indonesia, di syariat Ya, Islam. jangan bawa pemerintah dulu, Bang. Syariat saja lah, syariat saja. Ya udah, Syariat ya udah. dengan pemerintah itu beda. Aduh. Oke. Di dalam Syariat syariat itu adalah Islam, suatu petunjuk, Bang, ya, suatu petunjuk, satu syarat untuk bagaimana melakukan setelah suatu hal yang diperintah dan menjauhi suatu yang dilarang setelah Islam. iya, yang Bagi saya orang tanya Islam, ya. hukuman murtad Ingat, itu jangan kejang. menggiring-giring anu lah, Bang. Ya udah, Abang ya ini udah, ya udah. Saya tanya di dalam syariat Islam, hukuman murtad itu apa, Bang? ya Dosa besar. murtad, Bang. Murtad sudah lepas dari Islam, itulah murtad. Harus Itu dibunuh nggak? aja. Harus dibunuh nggak? Apa? Harus dibunuh nggak? Loh, abang ini kok bahasanya harus dibunuh. Di sini ini kan abang itu bawa menggiring Pak Asikin itu ke negara Islam, ya, bukan berbicara tentang di Indonesia. Kalau Iya, di berbicara syariat. pemerintah Islam lain lah, Bang. Iya, Ya. kalau di syariat Islam harus apa, Bang, hukumnya murtad? Ya kalau di Islam ya murtad aja, bagi negara itu tidak ada hukuman, Bang. Bukan negara, di dalam syariat Islam. Kenapa? Di syariat Islam hukuman murtad itu apa, Bang? Hukumannya murtad itu adalah siksa api neraka kelak di Itu di akhirat. Kalau negara di jahanam, dunia, Bang, ya. ya, kalau di itu dunia poinnya, apa? Bang, ya, poinnya. Jadi nggak mau jangan jujur nih, digiring antara teman-teman. negara dengan agama dulu, Ya Bang. udah, Ya, saya- di sini saya sekarang- kita ini saya terdiri sekarang dari kasih berbagai tahu jujur. agama. Saya sekarang Nanti kasih kalau tahu jujur. kalau kayak gitu abang ini mau menyuruh orang Indonesia ini saling bantai Sabar. nanti. Sabar dulu. Pak Loh, Haji, iya, saya sabar, satu-satu mendengar. ngobrolnya Pak Haji. Ya, jadi Iya, saya satu-satu sabar ngomongnya, mendengar Pak dan Haji. menjawab Ya. saya itu dengan Jadi, sabar, ya. gitu loh. Jadi menurut empat madhab yang saya baca, Sudah, hukum jangan orang madhab dulu, murtad- Bang. Jangan madhab dulu, Bang. Madhab apa? Abang aja nggak tahu madhab apa itu. Sebentar, saya kok dipotong terus. Ya gimana nggak mau dipotong, abang mau menggiring ke madhab, ke pemerintah dan lain-lain. Murtad itu adalah murtad, itu aja. Ya udah, Orang saya yang kasih tahu. menyekutukan Tuhan, Saya kasih tahu. dan Sebentar, keluar Bang. dan tidak mengimani terhadap Islam, Bentar, Bang. mengimani suatu hal yang lain, Pak itu adalah Haji, murtad, bentar. Bang, ya. Oke, Biar oke. tahu, biar orang di Nah, bawah. udah itu Ya. aja. Benarkah Jangan menggiring di Pak dalam- Asikin kemana-mana lah. Benarkah di syariat Islam itu murtad harus dibunuh? Di syariat Islam. Kenapa? Benarkah di syariat Islam murtad itu Seandainya hukumannya Bang di dibunuh? sini itu negara Islam, Bang, dibantai, Bang. Seandainya negara Islam di sini. Berarti hukum Ya, murtad itu seandainya dibunuh di kan? sini negara Islam, aku akan membantainya, Bang. Sekalipun berarti- kalian juga. Gitu loh. Berarti hukuman murtad itu dibunuh, benar? Iya, kalau di sini makanya gini, Bang. Di sini kita hidup itu bernegara dulu. Kalau abang itu menggiring kepada pemerintah, di sini tidak ada bunuh-bunuh. Karena kalau dibunuh di sini, maka dipenjara loh, Bang. Ya, yang saya tanya di syariat Islam itu kalau murtad dibunuh, benar? Benar. Benar nggak, Pak Haji? Benar, saya katakan benar. Gimana? Tuh kan? Maunya Anda? Makanya kita nih harus membendung agar umat Muslim ini nggak mau menegakkan hukum Islam gitu loh. Karena kalau hukum Islam itu ditegakkan, kita nanti kesian yang murtad gitu Ya, loh, dibunuh. kalau hukum Islam ditegakkan, Bang, maka negara ini aman, yakin aman dari perampokan, dari pembunuhan dan sebagainya. Kalau murtad Ya kan? dibunuh. Tetapi di sini, Bang, Anda ini tidak mau kalau kita membuat negara Islam, Bang. Hukum Ya. hukum Islam ditegakkan di sini, Anda tidak mau pasti. Lah karena Ya kalau kan? murtad dibunuh, benar nggak? Anda tidak mau. Islam itu menghargai Anda.
Lah di ya sini. kalau murtad dibun kan, benar Ya, nggak? kalau kami mau maksa untuk sebagai negara Islam, Bang, Islam umat Islam semuanya ini, maka terjadi, Bang. Cuman Anda kami hargai Oh, berarti sebagai ngeri ya. saudara, sebagai Berarti ngeri saudara ya. sesama manusia. Kalau Ya hukum kan? Islam Bukan ditegakkan, seiman, Bang, ya. kalau hukumnya nggak ditegakkan berarti nggak menghargai. Loh, kalau di sini ini kita buat syariah Islam, Bang, negaranya, Bang, ya, maka dipotong semua orang itu yang mencuri, Bang. Paham nggak? Kalau yang murtad, Bang, yang murtad juga saya potong, Bang. waduh. Seandainya di sini negara Islam loh, Bang, ya. Cuman di sini bukan negara Islam yang tidak Ngeri, menegakkan ngeri. syariah Islam. Ngeri, Maka ngeri. di sini kami hargai kalian ini untuk tidak dipotong juga. Ngeri. Gitu kan? Ngeri. Ngeri kan? Ngeri, Bang. Tegas Ngeri. kalau Islam, Bang. Iya ngeri. Kenapa Mas jangan Islam kenapa tegas? Maka ketika haram dalam Islam itu haram. Kalau di Iya. dalam Anda itu babi, itu adalah iblis katanya, tapi dimakan sama kau. Iya ngeri. Ya. Ngeri, Itulah ceritanya, Bang. Ya. Jadi saya himbau jangan mualaf ya, nanti kalau syariat itu tegak kalian mah kejebak. Bukan Jangan- dengan mu'alaf, Bang. Kalau justru yang mu'alaf itu dilindungi, Bang, ya. Kalau yang mu'alaf dilindungi sama Islam, Bang. Kalau yang setelah mualaf Kalau terus yang mau murtad, Bang, lagi tidak akan gimana? dilindungi seandainya di sini negara Islam, Bang. Akan Bang, kalau kubantai kalian, gitu Bang, kan. kalau sudah mualaf terus mau keluar lagi apa Bang hukumnya? Apa? Kalau sudah mualaf terus mau murtad lagi apa hukumnya? Murtad-murtad aja, Bang. Ngapain sih repot amat? Waduh, ngeri. Murtad-murtad ngeri. aja. Kan Ngeri. Islam itu tidak akan, orang itu tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan hidayah kepada seseorang yang sesat seperti kalian. Ngeri. Tapi Anda berpikir bagaimana untuk mendapatkan hidayah. Itu aja, Bang. Ngeri. Makanya otak Anda itu miring. Mana Ngeri, anak teman-teman. manusia dijadikan Tuhan. Aduh, kacau. Sudah Guys, kentut lagi, guys. berak lagi anaknya. Sudah gitu Besok kencing lagi, kawin besok lagi. Aduh, murtad, kacau, besok Bang. bentar bang. Besok murtad di ini ya, besok murtad di follow ya. Besok murtad di follow, Masa besok murtad di follow. Seorang anak dijadikan Di-follow ya. Tuhan. Di-follow. Kacau toh? Terus Saya- itu saya kencing mau- lagi, berak Besok lagi mau kan. bacain. Aduh, Saya mau kacau bacain. ini. Besok kan. murtad di follow ya, besok murtad di follow. Saya mau bacain ini dulu ya. Ini dari pandangan Lucu Syafi'i ya. kan? Lucu kan? Anak Bentar. manusia disembah menjadi Tuhan. Aduh. Sebentar. Ini sebentar ya. Ini dari Imam Syafi'i. Dikatakan apa? Wa qala Syafi'i rahimahullah wa man artadda anil Islam ila ay kufrin kana mauludan alal Islam au aslama thumma artad kutil. Tuh. Wa ay kafar artad ilaihi mimma yadharu au yasru min zindiqah thumma tab lam yaktul wa in lam yatub kutil imra'atan kanat au rajulan abdan kana au hurron. Jadi dikatakan di Imam Syafi'i ya, dikatakan apa? Orang yang murtad, baik yang dia itu mu'alaf ataupun yang dari kecil itu sudah lahir Islam, kemudian jika murtad itu hukumnya dibun, baik yang nampak maupun tidak tampak kekufurannya. Dan yang zindik, maksudnya yang tersembunyi, ketika dia sudah lama murtad kemudian bertobat, itu tidak dibun. Tetapi ketika tidak bertobat, dibun, kutil imra'atan, mau perempuan, kanat au rajulan, atau laki-laki, abdan kana au hurron, mau budak ataupun orang merdeka. Ini di fikihnya Imam Syafi'i. Makanya saya tadi bilang ngeri tadi, Waduh. Pak. Buddha juga ya Pak BM. Enggak. Kalau Buddha mualaf terus murtad enggak. Jadi Bang Tempoyak maksudnya gini, kalau Bang Tempoyak kan Buddha, kalau mau masuk Islam, nggak ada kesempatan mau balik ke Buddha lagi. Ya. Karena kalau syariat digini itu kan. ditegakkan. Ya, kalau Karena syariat itu diginikan, ditegakkan. Bang. Ngeri ya. Agak serem nih, agak serem. Makanya serem, teman-teman, tapi untungnya ya Bang besok murtad di follow teman-teman.
Bang Besok Murtadnya di Ya, di follow. follow ya. Saya tadi Tapi- bilang Bang Follow Bro, ya. saya Ya. tadi bilang Ya. ini teori probabilitas ya, kita pakai teori probabilitas. Ketika umat Islam semakin banyak, maka syariat itu akan lebih mudah ditegakkan. Teori probabilitasnya, benar nggak? Benar, kalau makin Benar. banyak. Benar. Iya. Ketika umat Islam semakin sedikit, maka syariat itu, hukum itu akan lebih susah ditegakkan, benar nggak? Oh benar. Salah satunya kan gitu. Karena harus memasukkan mereka ke Islam dulu kan? Iya, makanya Nah, secara probabilitas untuk membendung agar syariat itu tidak terjadi ya salah satu caranya ya umat Islamnya berkurang kan gitu. iya betul agar betul. probabilitasnya ya agar probabilitasnya itu sedikit. Oh, berarti mumpung di Indonesia belum tegak syariat Islam, murtad rame-rame ya. Enggak, ini bukan di Indonesia ini. Ini Oh, bukan. saran Oh. saya ya Oh, di bukan di Saudi. Indonesia. Saran saya Oh, di untuk Saudi. Ya, Iya, di Saudi. bukan. Ya, ya. Wah, berat ya. Berat. Berat. Tapi Lanjut, Terima lanjut, kasih Bang lanjut. Pai, terima kasih. empat mazhab begitu semua, Bang Besok Murtad. Nah, yang saya baca seperti itu. Hanafi, Mungkin- Hambali, Syafi'i ya. Siapa lagi? Iya, mungkin kalau ada yang lain, ada Maliki. teman-teman yang enggak di madhab ini enggak, monggo bisa naik gitu loh. Benar-benar. Pak Saad Asikin. Saya Muhammadiyah dari kecil, Pak Asikin. Karena saya tahu ada ajaran yang nggak benar nih. Saya keluar dari Muhammadiyah. Gak mau saya ikut Muhammadiyah lagi. Iya, keluar saya Itu di mute. dari Muhammadiyah. Mic-nya Pak Saudara di mute tuh, saya sudah minta buka mute-nya. Ngomongnya nggak dengar tadi. Ya, di mute. Oke. Keren. Keren ya. Makanya itu Pak di Asikin. Afghanistan, di Jangan keluar Suriah. dulu. Kesalahannya Itu di mana dipakai itu, dipelajari sampai ketemu gitu kan. Itu Nabi Ibrahim seperti itu. Jadi dia percaya sama matahari. Coba matahari ternyata bukan, dia bisa kandas. Dia cari Tuhannya nih. Kemudian ada bulan, oh bukan, dia kandas. Terakhir kok pada nyembah patung. Akhirnya dia punya akal, patung yang kecil-kecil dihancurkan, patung yang besar yang di kalungan kapak. Jadi kalau ditanya siapa yang menghancurkan ini, tuh patung yang besar. Ngapain patung yang besar? Dia aja disembah nggak bisa, dia aja nggak bisa apa-apa. Kenapa harus disembah? Nah itu Nabi Ibrahim dapatnya seperti itu. Makanya metode yang dilakukan oleh Ibrahim kita lakukan, Pak Asikin. Betul. Terutama Bang Besok Murtad ini. Begitu. Yang nggak masuk akal, ya dihancurkan. Gitu Pak Asikin. Ya, akhirnya Nabi Ibrahim baru bisa menyampaikan. Iya. Dia aja nggak bisa apa-apa kan. Yang bilang Raja Namrud sendiri ya. Tuh, agak ngeri. Makanya tadi saya tuh hitung-hitungan teori probabilitas itu Bang Bro. Iya. Kalau semakin banyak yang Islam maka hukum itu akan semakin mudah ditegakkan kan gitu. Tapi kalau Iya. Islamnya semakin sedikit Betul, lebih susah betul. ditegakkan kan itu. Salah Benar. satunya kan itu. Oh. Seperti kita orang Jawa semua kan. Jawa. Makanya Selamat sore, kata Ustadz. ganti Kita mayoritas lah ya. Assalamualaikum. Bentar Pak, kata Ustadz. Waalaikumsalam. Makanya Pak Asikin kurang jelas apa? Menurut Quran yang bersahadat sebagai Muslim pengikut Isa, ya, yang petunjuk untuk bertakwa Injil kitabnya pengikut Isa. Udah jelas lah, udahlah, jangan ragu 2025 ganti kitab suci. Itu diterangkan dalam Al-Quran. Ini ada ayatnya. Masa saya Diterangkan dalam rubah-rubah? Al-Quran berarti Maka jadi kita harus percaya dengan Al-Quran. Makanya harus percaya dong.
Lanjut, lanjut. Lanjut, yang Lanjut, baru, lanjut, yang baru. Pak, kata Ustadz, silakan, Yang monggo. baru datang mau nyampaikan sesuatu. Monggo. Ya Pak kata Ustadz, Pak kata Ustadz, ya silakan on cam Pak. Oh, Itu on saya cam sudah ya. kirim permintaan untuk on cam. Ya kan kita ngobrol santai aja Pak di sini. Nggak ada hujat-hujat. Kecuali ada niat mau hujat mungkin nggak mau on cam kan. Enggak, saya enggak ngejat. Saya mau apa namanya? Mengingatkan masalah murtad-murtad, jangan dipermainkan, ditertawa-tawakan seperti itu. Ini sensitif nih. Nanti Anda lagi ketawa tahu-tahu dead ya kan? Bahaya kita. Jadi nggak harus buka nih. Ya on cam dulu Pak kata Ustadz. Iya Pak. Nggak apa-apa. Bentarlah, saya Mau mandi pakai dulu. efek silakan. Nggak usah, nggak usah. Nggak apa-apa, nggak Dia apa-apa, mau nggak mandi apa-apa. dulu. Oh nggak usah. Oh ya Kalau sudah. Pak kata Oke. Ustadz nggak apa-apa. Silakan Silakan, lanjut, silakan, Pak kata Ustadz. Hah? Ya. Silakan. Soalnya udah ada ini besok murtad, besok tuh. Oh iya. Iya. Tadi itu kan saya membahas ini Pak kata Ustaz. Apakah benar hukum murtad menurut 4 madhab itu dibun? Benar nggak Pak? Iya benar. Tuh kan. Saya nggak bohong. Sudah 20 orang nih ngakuin. Iya, pengakuan kepada kebenaran terhadap 4 mazhab mengatakan bahwa murtad itu dibun, benar. Tapi kita harus tahu juga tidak hanya sekedar tekstual itu, tapi secara kontekstual apakah memang pada masa para imam mazhab ini benar-benar dibun semua yang murtad. Tapi pada kenyataannya kan enggak. Saat itu Ya karena takut Pak, hukumannya gitu gimana? lu bukan masalah takut, karena memang ada dasar, ada alasan kenapa dibun yang murtad itu. Murtad Apa yang alasannya, dibun Pak? murtad yang dibun itu adalah orang-orang yang murtad yang ketika dia murtad akan membawa dampak besar negatif terhadap Oh, kata siapa itu pemerintahan. Pak? Kata siapa? Sejarah, coba Anda cari Enggak, aja sejarah. itu hukumnya itu harus orang yang murtad, yang dibun itu harus yang merugikan. Kalau murtad itu di kitab Loh. apa? Halaman berapa itu Pak? Inilah kan pada masa Nabi kan memang seperti itu pelaksanaannya. Iya kan? Saya tanya Iya apa enggak? yang di enggak gitu. Enggak. Pada masa Nabi, iya apa enggak yang murtad yang dibunuh itu adalah orang-orang pemberontak yang akan membuat efek besar terhadap umat Islam. Iya, Karena terserah. dia Gini, bisa enggak di Itu 4 madhab maksudnya, itu kan jadi disebutkan sekarang orang penyihir juga hukumnya dibun. Orang yang meninggalkan sholat kalau ditobat tetap nggak mau sholat dibun, bener nggak? saya nggak mau Anda arahkan dengan Itu melebar. satu Kalau paket murtad Pak. bahas murtad Itu satu aja. paket Pak. Satu paket Pak. Enggak. Kalau bahas murtad nanti kontekstualnya beda lagi loh Mas, masalah sholat, Pak BM. Bukan. Itu di bukunya itu Pak. Hukum Sebenarnya hukum. gini, kita Sebentar, lihat Pak. tekstual Sebentar. itu konteksnya Hukum. benar nggak dilakukan? Kan enggak. Gini Kan enggak Pak. langsung murtad Sebentar, langsung bun. sebentar. Murtad Sebentar, bun enggak loh. Sebentar. Kita lihat Memang nggak langsung. sejarahnya. Memang nggak Itu langsung, orang-orang ditunggu yang dulu 3 dibun. hari. Ditunggu 3 hari dulu, dipaksa tobat. Kalau nggak mau tobat dan masuk Islam lagi itu dibun. Dia siapa itu yang dipaksa tobat? Yang dipaksa tobat yang itu tadi, yang Contoh memberi di dampak. masa Sayyidina Umar, ada orang murtad 1 orang dibun. Sayyidina Umar tanya, Iya. kamu tunggu 3 hari enggak? Enggak. Iya, memang. Karena Itu apa? karena apa itu, Pak? Kok dibun? Karena dia itu pengkhianat terhadap Islam. Kata siapa? Kata siapa? Membawa, lihat aja sejarahnya lah, Mas. Loh, enggak, yang dibun Gimana itu loh di zaman Sayyidina Umar. Itu katanya pengkhianat, kata siapa? Pengkhianat itu, Kata siapa? ya kalau Anda nggak mengatakan seperti itu, yang dibun 3 hari itu masa Umar, Mas Pak BM bilang ya? Iya, Masa Umar? itu sahabat Umar dapat kabar ada orang habis membun, dia laporan. Sayyidina Umar tanya, kamu tunggu 3 hari atau enggak itu yang murtad? Bilangnya enggak. Kata Sayyidina Umar, saya berlepas diri.
Nah, itu yang dibun kata Pak Ustadz itu pengkhianat, mau merusak. Itu dari mana datanya? Monggo kalau bisa ditampilkan. Enggak, mohon maaf. Saya kalau sejarah tentang Umar seorang yang murtad di masa Umar tuh saya belum mendapati informasi tentang itu. Tadi Kok kita sudah belum dapat informasi kok tahu pengkhianat, gimana sih? Iya, makanya saya tarik kata-kata saya. Boleh nggak kalau saya salah dan saya tarik kembali? Ya udah. Dan saya jujur kan? Iya kan? Artinya kita belajar ini tidak bisa tekstual saja, konteksnya dilakukan enggak. Gitu loh. Jangan main yuk murtad yuk barengan yuk supaya teori probabilitas itu. Waduh. Kacau kita seperti ini. Kok kacau? Udah kacau. Apalagi diterapkan syariat Islam harus bun. Ya syariat Islam itu bagaimana? Kita lihat dulu. Makanya kenapa Pak, Islam itu melakukan hal seperti itu? Ada alasannya. Kenapa? Alasannya apa? Coba monggo dijelasin alasannya apa? Dari buku apa? Coba dijelasin. Ya lihat sejarah lah Mbak. Apa Mas BM? Nah, ya, coba Pak dijelasin Pak. Nah, ya, coba dijelasin. Sejarah aja, Google aja. Saya lihat Anda referensinya Google, kayaknya ini gurunya Google ini. Enggak, saya dari Al-Um tadi Pak. Saya buka dari Al-Um. Iya, Al-Um Google. Enggak. Al-Um ya di PDF-nya banyak Pak. Iya itu bisa dapat di Google, bisa di mana? Itu di Islam Web Pak, Islam Web. Iya, enak. Enggak, saya kayaknya guru Anda nih, guru apa? Google semua ini. Enggak di Islam Web Pak itu Pak. Waduh, enggak kemana-mana nih Bang Hos. Kemana-mana nih. Ya Pak. Nah, ini kan. Pak ini BM enak. Enggak enak. Sudah saya jadikan moderator ya Pak BM ya. Iya, udah nggak bisa ini langsung nanti aja dia udah muter asumsi aja dari tadi. Memang Anda aja yang nggak ini, memang ingin melintir-melintir. Coba yang jelas aja secara konteks. Pak besok murtad sudah saya jadiin moderator Pak. Silakan mana tahu nanti mau sudah di sini. Iya. Sudah. Lanjut baik. Ini kan gini, katanya kan dia tadi tidak mengetahui orang yang murtad di zaman Umar toh. Dibalikin lagi kan dia nggak tahu tadi Bang BM ya. Dia ngaku nggak tahu. Iya belum baca tapi sudah bilang. Tapi dia jujur kok tadi, dia jujur kok. Itu salah, ditarik lagi. Muslim Pak? Oh ya, alhamdulillah. Iya. Oke, silakan Pak. Mungkin ada mau ditanggapin temanya atau mau ngobrol dengan narasumber, silakan. Baik. Bagi kami yang mendengar ya agak lucu saja. Kalian membacakan hadis-hadis tadi sama ibarat sekelompok anak TK lalu berbicara kimia, diskusi masalah kimia. Nggak akan nyambung. Sebab ya ingat ya, besok murtad ya, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan seterang-terangnya lakum dinukum waliyadin. Jadi tidak ada paksaan di dalam Islam. Begitu, jadi nggak nyambung. Rombongan anak TK lalu ngomongin kimia, nggak nyambung. Ini mau menanggapi saya ya, Bang Rizal, saya mau tanya aja. Madhab itu kan ada 4, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Saya mau tanya, hukum orang murtad menurut pendapat keempat madhab itu apa Bang? Hukum utama ada di dalam Al-Quran ya. Iya. Di dalam Al-Quran dijelaskan sekali bahwa tidak ada paksaan bagimu agamamu, bagiku agamaku. Clear ya. Karena yang saya tanya itu pendapatnya keempat madhab itu Bang apa? Bukan Qurannya. Menurut pendapat ulama empat madhab itu apa? Dari sanalah kita menilai ada pembagian-pembagiannya ya. Sesuai dengan waktu dan ketentuannya pada masa itu. Begitu, bukan berarti itu adalah hukum tunggal.
sampai pulang. Ini dibaca Bang Rizal Iya. kalau mau nanggapi saya. Ya udah aku baca, ya udah aku Apa? baca. Apa? Ya itu yang kau sampaikan tadi. Jadi kau mengarang sesuatu sama dengan ya begini terus ya. Bagaimana di dalam Alkitab kalian ini dituliskan ya bahwa ya yang lahir coba Sebentar, contoh sebentar, ya. sebentar, Rizal, sebentar, Bang Rizal, sebentar. Bentar. Teman-teman yang bentar, Ya. dikit aja. Teman-teman yang di bawah screenshot gambar saya ini masukin AI ya. Nanti tanya aja sama AI ini benar nggak ada di kitabnya. Jadi tahu siapa yang bohong gitu loh. Monggo lanjut Bang Rizal. Ya, karena kau sudah aku jawab tadi, sekarang gantian dong ya. Diskusi yang baik itu satu jawaban, satu pertanyaan. Begitu besok murtad ya. Begitu ya. Tadi kan udah aku jawab. Sumber hukum utamanya ada di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an berkata ya, lakum dinukum walid, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi clear itu, nggak ada paksaan di dalam beribadah ya. Itu sumber hukum pertama. Jadi itu adalah narasi-narasi yang kau ucapkan untuk menyudutkan orang-orang Islam ya. Begitu baik. Bagaimana dengan hukum kalian? Sekarang gantian bertanya ya. Rizal nggak lagi. Oke, udah jelas ya. Ada bahwa di dalam Al-Qur'an itu sumber hukum tertinggi di dalam Islam itu mengatakan bagimu agamamu, bagiku agamaku ya. Siapapun yang kau sembah, mau kau menyembah tiang listrik, mau kau menyembah tanda tambah atau tanda kali, tanda kurang, ataupun tanda tanya kau sembah, itu urusanmu, hakmu ya. Begitu besok murtad ya. Yang kita bahas sekarang tentang kebenaran. Ada nggak kebenaran di dalam Alkitabmu? Atau hanya sebuah cerita ya, dongeng dan imajinasi? Itu penting. Bang Rizal, yang saya tanya menurut 4 madhab, bukan menurut Quran. Coba dijelasin. Iya, apa kan pendapat jelas, 4 madhab? hukum tertinggi di dalam Islam itu adalah Al-Quran. Saya nggak nanya Quran, Bang. Apapun Perkataan itu, aduh, jika Bang, berbantahan dengan saya nanya kesepakatan 4 madhab apa itu loh, kok Quran terus. Yang saya tanya kesepakatan 4 madhab terhadap orang murtad itu hukumannya dibun, benar atau tidak, itu tertulis atau tidak, itu loh pertanyaannya. Kok muter? Saya nggak nanya Quran, Bang, saya nanya 4 madhab. Kalau pertanyaanmu seperti itu, maka akan dicari dulu. Lah ini loh, saya udah tampilkan. Murtadin seperti apa orang-orang tersebut? Apa orang tersebut? Ini loh, saya udah murtadin? tampilkan, Bang. Ya, Ini saya udah bisa. tampilkan. Coba dibaca, Bang. Bang Rizal, coba dibaca. Nggak, bentar dulu sebelum aku lanjut. Kau agama kau apa? Murtad. Besok murtad. Masih Islam, masih Islam. Masih Islam, sebaiknya kau jelaskan dulu. Kau mengaku Islam kemudian menyerang Islam. Kau murtad Saya dulu, nggak nanti baru kita diskusi ya. Kau murtad. Saya nggak menyerang, Kan saya aku mau minta sudah kejujurannya. jelaskan, ya. Aku Saya mau sudah minta jelaskan. kejujurannya aja, Bang. Menurut 4 madhab apa itu loh. Udah itu Sudah aja. Kalau aku masih bilang. muter ya ganti aja. Mencet. Saya tanya 4 madhab kok. Quran lagi. Aduh. Lanjut Bang terus. Mereka kadang nggak jujur loh, susah. Lanjutlah. Susah mau jujur mereka nih. Iya ini Bang Kobar. Selamat sore. Selamat sore Oten. Baru diangkat sama si Jetrut nih. Aduh, gimana sih ini? Tukang framing nih. Mana tadi si Murtad tadi? Mana yang si Murtad tadi? Tuh masih ada di atas. Besok beliau murtad besok. Biasa kalau bineteng itu ya begitulah, pura-pura besok murtad padahal udah dari lahir dia murtad ya kan. Itulah kerjanya. Sekarang gini, apa tuh masalah pembun-bun gitu ya?
Aku banyak ayat-ayat dari Bible di perintah membun-bun nih. Saya tadi tanya Bang, apakah pendapat Imam Madhab? Sudah tahu, iya, saya dari tadi sudah itu. Itu tidak ada korelasinya dengan keimanan. Ya, itu 4 mazhab itu hanya perbedaan pendapat para ulama itu tidak bermasalah itu. Itu mereka sepakat Bang, keempatnya nggak ada perbedaan. Ya iya, itu kan para pendapat, ya kan? Nah ya, benar nggak itu Bang? Sama dengan Anda boleh berpendapat sesuka hati Anda, begitu Iya, loh. saya tanya benar atau enggak itu loh. Benar, sama seperti ini nih, Yohanes 8:9. Jika kamu ingin kuatkan imanmu, maka haruslah kamu perkaos gadis-gadis cantik dan membun-bun selainnya. Saya malas kalau kayak gini Bang. Iya kan? Perintah aja. dalam membun-bun itu paling banyak di agama kalian. Perintah membun-bun ya, surat ayat-ayatnya ya, banyak nih saya bacakan nih, mau. paling dikik, iya kan? Mana si Truth tadi? Aduh, Anda ini naik musuh Islam itu adalah Qurannya sendiri, gimana malu. sih? Takut dibacakan Bible, takut. Gimana? Iya, takut ketahuan, takut kebongkar. Iya, aku banyak ayat-ayat perintah membun-bun dalam Kristen loh. Sesungguhnya aku datang ke dunia ini bukan untuk membawa damai, tapi untuk membawa pedang untuk membun-bun. Alah. Ini orang nggak jelas ini Bang Os. Nggak jelas Bang Os. Itu kamu ditanya hukumnya murtad, 4 mazhab itu setuju, semuanya dikil. Kenapa? Karena dalam Quran inna dina indallahil Islam. Gimana sih? Suryadi tadi belum bicara nih. Gimana Pak Suryadi? Pak Suryadi? Iya Bang. Oke, Pak Suryadi Muslim? Muslim Bang. Ya. Ada yang mau disampaikan? Ya, saya mau menyampaikan dengan atas dasar apa Abang membilangi musuhnya Islam Qurannya gitu. Oke, menurut orang Islam, Bang Suryadi di mute dulu, di mute dulu. Ya, aku agak sedikit nge-lag. Gak apa-apa, di mute dulu, saya mute dulu ya. Nanti Abang bicara, saya mute dulu. Menurut orang Islam, itu ada kisahnya begini ya. Dari ustadz-ustadz yang saya dengar dan ulama-ulama. Kata ustadz-ustadz, kalau Kristen, kalau Hindu, kalau Buddha, mereka berbuat baik, itu tidak ada gunanya. Sebelum mereka masuk ke dalam agama Islam. Makanya atas dasar itu Bang, walaupun orang Buddha, Hindu, Kristen berbuat baik, mereka tidak bisa masuk surga, tidak mendapatkan pahala. Karena sia-sialah perbuatan mereka, karena mereka tidak masuk Islam dulu. Betul tidak Pak Suryadi? Betul tidak? Seperti itu yang Pak Suryadi dengar dari Ustadz dan ulama? Ya betul. Betul, saya itu nggak pernah bohong. Jadi gini Bang ya. Oke, bisa kita gantian Bang. Silakan. Kita diskusi santai Bang ya, jangan emosi gitu kan. Silakan. Jadi Bang ya, di Islam itu Nabi itu ada 25 Nabi gitu ya kan. Jadi terdiri dari 5 kitab. Sebelum datangnya Al-Quran itu orang tuh belum ada sholat 5 waktunya Bang. Memang belum ada gitu. Jadi Al-Quran inilah yang menyempurnakan ke semua kitab di dunia ini gitu. Itulah Al-Quran tadi. Memang belum ada salat orang tuh. Iya, waktu semasa Isa, ya kayak begitulah sejarahnya gitu. Memang Injil yang diapa orang tuh. Jadi Al-Quran inilah yang menyempurnakan di segala semua kitab. Biar tahu kalian. Mereng otak kalian, masa manusia kalian jadikan Tuhan. Tuhan itu adalah hamba Allah yang diciptakan Allah.
Ngerti kalian? Allah itu Katanya nggak boleh emosi bang, masa ngomong kayak gitu? walam yakullahu kufuwan had, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Jadi Allah itu nggak ada di beranak dan diperanakkan gitu. Kalian baca tuh Al-Ikhlas tuh biar tahu. Sudah. Oke. Silakan. Dengarkan. Gantian. Abang melawan Quran abang sendiri. Padahal Allah mengatakan yang dapat pahala ini orangnya. Saya bukakan. Baca bang. Baca bang. Innalladzina amanu. Coba baca bang. Gak jelas bang, gak jelas apanya hurufnya. Nih baca. Oh saya sendiri yang baca. Oke, Ya udah ya. gitu. Ya udah ya. Memang orang Islam ini orang Islam ini memang begitu ya teman-teman ya. Qurannya itu diketein, maunya dengar kata ustadz sama ulama aja kerjanya nih. Aduh. Ya udah saya baca ya. Menurut Al-Quran yang dapat jatah pahala siapa-siapa saja. Dengarkan ya. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billah wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim. Nah, jadi menurut Al-Quran sesungguhnya orang beriman 1, orang Wahyudi 2, wan nasara 3, wasobiin 4. Man barang siapa amana billah percaya kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir wa amila sholihan dan berbuat baik yang soleh falahum maka bagi mereka siapa? Yang ini semuanya orang beriman, orang Wahyudi, oten-oten, sabiin. Siapa saja di antara mereka ini percaya kepada Sang Maha Pencipta, percaya hari akhir, dan berbuat baik, maka bagi mereka siapapun yang melakukan ketiga ini, mereka mendapatkan pahala dari sisi Rabb-nya. Bagaimana Bang Suryadi? Jadi begini bang ya, sedangkan kitab Al-Quran itu adalah kitab suci dari umat Nabi Muhammad itu, yang menyempurnakan dari semua kitab. Kok kalian bilang musuh Islam Qurannya? Masuk akal nggak kira-kira? Kalian tuh Tuhan kalian Isa, Nabi Yesus, ya kitabnya Injil, ya di masa itu Nabi itu ada 25 nabi. Nabi terakhir Nabi Muhammad itu kitabnya kitab suci Al-Quran. Kalian tahu nggak Tuhan Yesus, Tuhan Isa, Tuhan Musa itu yang ada di masa penjajahan Bani Israel, itu berlaku cuman untuk Bani Israel, nggak ada disebutkan itu di Indonesia untuk Jepang. Bang, China. bukan itu yang kita maksudkan. Anda bilang, aduh, ini udah KO sama Qurannya ini kemana-mana. Tadi kan dia bilang kan, teman-teman di bawah, memang seperti itu yang dikatakan Ustadz sama ulama. Fokus dong, dia bilang, dan ulama juga mengatakan seperti itu. Orang yang selain pengikut Muhammad, orang Islam pengikut Muhammad, siapa dia? Kristen, Wahyudi, Hindu, Buddha, percuma amal mereka itu. Karena sia-sia. Kenapa sia-sia? Karena mereka tidak Islam. Kan begitu. Itu ucapan ulama dan ustadz-ustadz, dan dibenarkan oleh dia. Jadi kalau orang Kristen, Wahyudi, Hindu, Buddha, Konghucu, kalau mau dapat pahala, walaupun berbuat baik,
masuk Islam dulu. Tapi menurut Al-Qur'annya tidak. Tadi udah ditunjukkan ayatnya. Dalam Al-Qur'an Allah bilang orang beriman 1, orang Wahyudi 2, ya, Nasara oten-oten 3, Sobiin 4. Siapa saja di antara mereka itu, kata Allah, yang percaya kepada Sang Maha Pencipta, percaya hari akhir, dan berbuat baik, maka bagi mereka itu pahala. Bisa dapat pahala menurut Al-Quran. Tapi menurut orang Islam tidak bisa dapat pahala. Waduh, gimana sih ini teman-teman ini? Nah, teman-teman, kita akan bersama-sama memberikan tanggapan mengenai diskusi ini. Ada beberapa poin utama yang saya mau sampaikan di bagian ini tentang kritik terhadap hukuman mati bagi yang murtad dalam hukum syariat Islam. Yang pertama mengenai definisi dulu, kita harus mengerti dulu apa itu murtad. Murtad itu adalah orang yang keluar dari Islam atau berpindah ke agama lain atau menjadi tidak beragama. Dalam sebagian sistem hukum Islam atau dalam hukum syariat, murtad akan dikenai hukuman mati. Ada beberapa negara yang melakukan atau memakai hukum ini untuk menghukum orang-orang yang murtad. Misalnya ada Arab Saudi, Iran, Afghanistan, dan beberapa negara lainnya yang masih menerapkan hukuman ini. Kemudian yang poin yang kedua adalah tentang kontradiksi dengan prinsip kebebasan beragama. Sebenarnya di dalam Quran surah Al-Baqarah 256 ada disebutkan bahwa tidak ada paksaan dalam menganut agama. Ayat ini mau menjelaskan juga tentang kebebasan beragama adalah hak asasi manusia secara universal. Dan ini juga diakui oleh banyak konstitusi dan disampaikan juga di dalam piagam HAM di PBB. Maka daripada itu, keyakinan adalah urusan batiniah. Oleh sebab itu, memaksakan hal ini justru bertentangan dengan makna iman itu sendiri. Maka daripada itu, kita perlu melihat konteks histori dalam hukuman murtad. Hukuman mati di masa Nabi Muhammad sering dikaitkan dengan pengkhianatan politik atau berpihak dengan musuh dalam berperang. Bukan murni karena perubahan keyakinan. Jadi, konteks murtad pada waktu itu bukan sekedar soal spiritual, tapi juga mengingat tentang keamanan suatu negara. Nah, ada juga beberapa pendapat ulama dan cendekiawan muslim modern yang menyampaikan hal ini tentunya. Ulama seperti Sheikh Mahmud Saltut dari Al-Azhar dan Muhammad Hashim Kamali menolak hukuman mati untuk murtad, kecuali jika disertai pengkhianatan. Ada perbedaan tafsir dan pemahaman yang tidak tunggal sehingga hukum ini seharusnya bisa dikaji ulang. Nah, jika hukum ini diterapkan di Indonesia, ini sesuatu hal yang berbahaya tentunya. Tidak pas, tidak cocok untuk wilayah di mana Indonesia ini terdiri dari berbeda-beda atau beragam-ragam suku bangsa, ras. Nah, untuk itu jika ada kelompok-kelompok yang mencoba menerapkan hukuman ini perlu dikaji lagi. Ini harus kita suarakan. Kita harus menolaknya dengan jelas. Secara ijtihad atau penalaran hukum baru sangat penting dalam konteks zaman modern ini. Maka daripada itu, hal ini perlu dipertimbangkan kembali jika ada yang mau mencoba menerapkan. Khususnya untuk para ekstremis-ekstremis atau kaum radikalis. Kita lihat ya, bahkan negara-negara di Timur Tengah yang mencoba untuk menerapkan hukum ini, malah mereka ketertinggalan. Arab Saudi yang dulu memegang hukum seperti ini, mulai bergeser. Mereka lebih sekularis saat ini. Mereka lebih gaya hidupnya lebih seperti orang-orang barat pada umumnya. Nah, yang kelima, bicara tentang aspek moral dan etika. Apakah kita bisa menyebut suatu keyakinan sebagai tulus jika ia lahir karena rasa
takut dihukum. Jadi rasa takut dihukum itu membuat dia harus memilih, saya harus pilih ini atau saya harus tinggalkan agama tapi takut dihukum, atau tetap beragama tapi sebenarnya hanya di identitas aja, atau kalau kita bisa katakan KTP doang. Agama seharusnya menjadi sumber kasih dan penguatan moral, bukan alat untuk mengintimidasi. Nah, untuk itu hukum ini tidak relevan lagi di zaman sekarang. Kekerasan atas nama agama justru mencoreng atau merusak citra Islam itu sendiri. Kalau kita melihat ya, orang-orang yang mencoba menerapkan hukum Islam itu sendiri, banyak di antara mereka yang akhirnya membuat nama Islam itu jadi buruk di mata orang lain. Sehingga muncul istilah-istilah yang mereka sebut dengan Islamofobia. Banyak orang takut, banyak orang ketakutan dengan Islam karena sebenarnya kekerasan-kekerasan yang muncul dari kelompok-kelompok radikalis atau ekstremis Islam itu sendiri. Implikasi sosial dan politik bagi kita adalah hukum ini sering disalahgunakan untuk penguasaan, untuk membungkam oposisi minoritas atau mengkritik agama. Dalam hal ini, biasanya hal-hal seperti ini membuat orang-orang yang sudah masuk Islam jadi takut untuk keluar Islam, atau kelompok-kelompok yang sudah mengenal kebenaran di dalam agama lain mau meninggalkan Islam, tetapi karena takut jadi minoritas, akhirnya ini menjadi alat intimidasi bagi masyarakat yang ada, sehingga ini dapat memicu radikalisasi dan juga memunculkan perpecahan sosial, sehingga hal ini juga terjadi akhirnya membuat dialog lintas iman itu terhalangi. Karena kenapa? Ada kelompok-kelompok yang seperti ini. Untuk itu, saya mau menyampaikan kritik di sini. Kritik terhadap hukum ini bukanlah serangan terhadap Islam tentunya. Teman-teman dengarkan, kritik ini bukan serangan untuk Islam, melainkan upaya untuk menjaga ruh Islam itu sendiri. Katanya kan Islam itu agama yang penuh keadilan dan rahmat. Harusnya nunjukin hal itu dong. Bukannya menjadi sosok yang otoriter atau yang menunjukkan ini loh saya yang punya kuasa di negara ini. Perlu reformasi hukum syariat, bukan berarti menentang agama, tapi menyesuaikan semangat agama dengan konteks zaman. Nah, untuk itu saya mau sampaikan di sini bahwa syariat Islam itu tidak cocok diterapkan di konteks modern saat ini. Demikian dulu dari saya. Jika ada masukan atas video ini, berikan tanggapan teman-teman di kolom komentar. Berikan juga like, komen, dan bagikan link video ini sehingga banyak orang yang boleh mendengarkan diskusi-diskusi yang menarik tentunya bagi kita untuk kita dengarkan, karena banyak orang-orang yang saat ini terbuka pemikirannya dengan diskusi-diskusi yang tidak seperti biasanya tentunya. Sekian dulu dari saya, salam murid Kristus.